Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Mari bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, baik Instagram, Facebook, dan di TikTok. Saya percaya kita pasti diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita belajar hari ini melayani dengan hati hamba. Dari kitab Lukas 1 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-38. Saya baca ayat yang ke-26, Bapak Ibu baca ayat yang ke-27. Saya baca 26, Bapak Ibu baca 27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sama-sama, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema kita hari ini adalah melayani dengan hati hamba. Kita belajar dari Maria. Apa pelajaran tentang melayani dengan hati hamba seperti sikap yang ditunjukkan oleh Maria. Yang pertama kita akan belajar pelayanan adalah kasih karunia. Pelayanan adalah kasih karunia. Pada Lukas 1 ayat yang ke-28 dan 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pasti Maria takut. Karena hamil di luar nikah pada waktu itu dirajam batu. Ketahuan hamil di luar nikah pada waktu itu berarti berzina, dibunuh atau dilempar batu. Itu hukum zaman hukum Taurat. Makanya sangat strict to the point. Upah perzinahan itu akibatnya dirajam batu. Takut dong dia. Tapi kasih karunia Allah turun kepada Maria. Sekali lagi saya mau sampaikan, Maria itu seperti perempuan yang sama kayak kita sebenarnya dari sudut pandang Protestan. Dari Protestan diajarkan kepada kita bahwa sama. Dia tidak kita sembah. Tidak lebih daripada kita. Hanya mendapat kasih karunia, perkenanan, dilayakkan Tuhan, menompang lewat rahim dari Maria, lahir Yesus, Mesias, Juru Selamat. Jadi kasih karunia artinya dilayakkan Tuhan. Tidak layak tapi dilayakkan, itu kasih karunia. Saudara dan saya mendapat kasih karunia hidup kekal.
di sorga yang kekal. Artinya kita nggak layak ke sorga, tapi dilayakkan. Saya nggak layak bawa khotbah, mereka pun nggak layak melayani Tuhan. Tapi dilayakkan Tuhan. Dilayakkan itu bisa artinya dimampukan Tuhan. Saudara juga memikul banyak beban hidupmu tidak mampu. Makanya seringlah berdoa, turunlah kasih karuniamu padaku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Kalau dilihat dari beban masalahmu, cerita pahit hidupmu, dari awal engkau lahir aja udah penuh dengan cerita pahit. Remajamu, anak gadismu, anak mudamu cerita yang pahit. Sampai kau menikah pun banyak cerita yang gelap dan pahit. Tapi kalau engkau diberikan kasih karunia, engkau mampu melewati semua yang pahit itu. Makanya doakanlah hari ini, selalulah saya begitu sama Tuhan. Turunkanlah kasih karuniamu Tuhan. Mampukan aku melewati masalah hidupku ini. Mampukan aku melewati sesuatu yang tidak ku mengerti kenapa terjadi. Seperti Maria, dia tidak mengerti kenapa harus aku. Tentu dia berpikir takut. Hamil. Dilempar batu mati. Kalau ketahuan. Mana lagi kayak mana dia ngomongkan sama Yusuf. Sempat si Yusuf. Anakku ini sih, Jamie contoh Yusuf. Aku Maria. Job. Adik hamil. Sementara dia nggak sentuh aku. Dia nggak pernah sentuh aku. Kira-kira dia gembira atau takut? Ayo bayangkan, takut. Serius, swear. Amin. Pasti dia pikir, siapa yang buat? Siapa yang buat? Tapi syukurnya ada malaikat Gabriel sudah lebih dahulu memberi tahu. Sehingga dia gak perlu takut. Ada malaikat Gabriel yang berkata, engkau pun punya sanak saudara yang sedang mengandung, namanya Elizabeth. Anaknya lahir Yohanes, ayahnya Zakaria. Yang dibilang orang mandul, seorang imam. Tapi dia mendapat kasih karunia di usia tuanya Elizabeth. Mendapat anak dan 6 bulan beda jaraknya dengan Yesus. Yohanes dulu, baru Yesus. Saudara, tidak mudah. Tapi itulah kasih karunia. Saya percaya untuk engkau bisa melayani Tuhan perlu kasih karunia. Sehingga saudara dan saya tidak perlu sombong kalau dipakai Tuhan. Tidak perlu ada perasaan lebih benar dari orang lain. Tidak perlu ada perasaan lebih kudus dari orang lain. Alkitab bilang dalam Roma, semua orang lahir telah berbuat dosa. Tidak ada di ruangan ini yang tidak berdosa. Kalaupun ada di antara kita dipakai Tuhan melayani, itu karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita. Sehingga nggak perlu kita terkenal di gereja. Nggak perlu ambil posisi. Nggak perlu nama kita ditonjolkan. Kalau saudara nanti menyumbang Natal, bila perlu no name. Nggak perlu harus diumumkan. Dari Amata Gultom, 10 juta. Nggak perlu orang tahu kau menyumbang. Itu orang yang dewasa rohani. Nggak perlu namamu disebut. Cukup Yesus dan dirimu yang tahu engkau memberi. Itu mantap. Tapi ada orang kadang-kadang ingin dikenal, ingin berpengaruh, ingin dipandang di gereja, punguan marga, kumpulan ini, acara Natal. Wow, bisa loh dalam acara Natal bisa orang sakit hati. Karena namanya nggak dipanggil bakar lilin di depan. Makanya di gereja kita ini nggak ada bakar lilin ku panggil ke depan. Karena aku pernah pengalaman. Hanya 5 lilin. Hanya 5 nama dari 100 keluarga. Ketua Natal, betul?
gembala, undangan tamu. Kita undang yang kita salah sebut namanya, bisa masalah. Ada yang protes loh. Pak, kenapa dia bakar lilin? Apa rupanya sudah dibuatnya di gereja ini, Pak? Jangan gitu, Pak, aku bilang. Kita kan terbatas, kita kan memilih siapa yang kita lihatlah yang pantas. Tapi udah hebat kali rupanya dia, makanya dia dipanggil di depan bakar lilin. Aku bilang, Bapak kayaknya protes. Nanti Bapak pulang dari sini, bakar lilinlah di pagar rumahmu. Nyanyilah kau sendiri, malam kudus sunyi senyap bintangmu. Ambil nangis, nggak ada yang lihat. Karena ingin dilihat, ingin namanya dikenal, ingin diakui, ingin dipertimbangkan. Wow, ada lagi orang kalau ikut gelarnya nggak pas, ulangi. Ada M-nya M, Master. Master Ministry, MTH, M Bacot, entah apalah. Ada loh perbada seperti itu. Ada hanya gara-gara itu loh. Ingatlah, anak Tuhan itu pembawa damai. Bukan perbada. Bilang sebelahnya, jangan perbada. Ada lagi pernah di tempat ini juga macam-macam. Lakukan sudah 22 tahun. Melayani Tuhan 35 tahun. Belum lahir kau semua sebagian. Sebagian udah lahir. Sebagian belum lahir aku udah melayani 35 tahun. Hanya gara-gara bunganya, bunga. Panitia yang satu bilang bunga besar. Menurut dia ketuanya enggak besar kali, yang kecil. Pergi yang satu enggak ikut Natal dia. Kenapa pulang ibu itu? Masalah bunga, Pak. Kenapa bunga? Dia minta bunga kecil, yang ketua minta bunga besar. Tuhan, makanya saya di gereja ini saya membuat efektif, efisien. Sebagaimana supaya jangan ada yang bertengkar. Kadang-kadang saya memberikan bingkai, ucapan apresiasi kepada nama-nama pelayan. Karena namanya nggak disebut. Lagi acara, 2 keluarga pulang. Sejak itu nggak aku kasih lagi bingkai. Nggak ada yang aku kasih kalian bingkai, aku bilang. Jadi masalahnya kenapa? Ingin dikenal, ingin diakui, akarnya kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang hati yang sombong, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Miliki kerendahan hati, jangan ingin dikenal, jangan ingin diakui. Bahkan kalau namamu tidak ada jadwal pelayanan sebulan, nggak usah protes. Puji Tuhan. Kenapa namaku nggak ada? Kenapa namaku nggak ada? Wah, orang yang begini, orang yang ingin diakui, ingin berpengaruh, namanya ingin dikenal. Ini upahnya nggak ada dari Tuhan. Memberi tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Apa yang kau beri ke orang, jangan tahu orang. Itu prinsip kekristenan. Memberi tanpa diketahui orang lain. Saudara yang saya kasihi, Galatia 1 ayat yang kelima. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku, ini Rasul Paulus ya. Sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Allah memilih manusia jauh sebelum dunia dilahirkan. Dasar kandungan ibumu. Oleh kasih karunia. Saulus itu pembunuh Kristen. Pembunuh Stefanus. Pembunuh orang-orang yang percaya. Tapi lihat, seorang pembunuh berdarah dingin. Membunuh banyak pengikut Tuhan. Menangkap, membunuh. Dan menjadi Paulus, pemberita Injil. 14 kitab dari perjanjian baru. Lebih banyak tulisan dia di dalam perjanjian baru. Maksud saya, dia mendapat kasih karunia. Lihat, Simon Petrus juga menyangkal Tuhan. Dapat kasih karunia. Thomas juga peragu, mendapat kasih karunia. Abraham juga orang yang bohong, gak mengakui. Sarah istrinya mendapat kasih karunia jadi bapak orang beriman.
Di Alkitab rata-rata orang berdosa banyak dipakai. Jadi jangan pernah ada perasaanmu aku gak layak melayani. Ada kasih karunia Tuhan. Merah seperti kermici dosamu. Kalau engkau datang kepada Yesus, engkau putih seperti salju. Lukas 5 ayat 32 berkata, Yesus datang mencari orang berdosa. Lukas 19 ayat 10, Yesus datang mencari orang yang terhilang. Jadi tidak ada di antara kita orang benar. Semua kita ini orang berdosa. Hanya oleh kasih karunia, oleh salibnya, oleh darahnya kita dibenarkan. Pembenaran kita bukan perbuatan. Pembenaran kita bukan usaha. Pembenaran kita ketika menerima salibnya. Ketika menerima darahnya. Maka engkau dibenarkan. Disucikan, dikuduskan dari segala dosa-dosamu. Saudara yang saya kasihi, terimalah kasih karunia Tuhan. Engkau layak melayani Tuhan. Kalau kau lihat wajah-wajahmu, wajah-wajah pelayan Tuhan semua ini. Cocok dirimu pelayan Tuhan. Bilang sebelahnya, kau cocok pelayan Tuhan. Mantap bilang, karena dia ragu. Bantu dia yakin, cocok kau pelayan Tuhan, bilang sama dia. Cocok, pas. Sebagian di antaramu cocok jadi pendeta. Sebagian lagi istri pendeta. Saya berdoa, makin banyak jadi pendeta. Saya suka kalau engkau jadi pendeta. Tapi melayani bukan hanya di gereja. Melayani di tempat dimanapun engkau berada. Di pekerjaan, di usahamu. Ingat, ibadah itu tidak hanya di gereja. Dimanapun kau berada, engkau ibadah. Apapun yang kau kerjakan, itu ibadah. Asal yang kau kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Itu bagian daripada ibadah. Saudara yang saya kasihi, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Berhenti merasa lebih baik dari orang. Berhenti merasa lebih suci. Berhenti merasa lebih rohani. Berhenti merasa doamu lebih diterima dari doa orang lain. Bahkan ada gereja, sepertinya hanya gerejanya itu aja yang ke surga. Jadi kalau keluar jemaatnya dari gereja itu, ke neraka kau katanya. GBI Pelita ini, siapapun yang keluar, ku doakan, ku berkati, ku kasih ongkos kalau nggak ada ongkosnya. Semua gereja sama. Jangan kultuskan pendeta, jangan kultuskan merek gereja. Semua gereja di Pelita 4 ini, Medan Perjuangan ini sama. Sepanjang Yesus Kristus Tuhan, sepanjang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang disembah, sama. Hanya beda tata ibadahnya saja. Ada yang hohom. Ada yang begitu antusias. Kira-kira di sorga bersatu gak ini? Atau mungkin kata Yesus, akan hepot isama. Maksudnya yang ribut kalau kebaktian pakai peredam di sana. Yang sunyi-sunyi senyap. Di sinilah yang sunyi-sunyi senyap. Tolong menolong ya, jangan sampai tidur katanya. Yang di sana jangan terlalu ribut kali. Suatu marupak surgon katanya. Bercanda saja. Lompat-lompat tuh, mana berat badannya juga udah makin berat. 2 miliar lompat-lompat di sana. Saya percaya, menurut saya disatukan. Karena kita bilang satu tubuh, satu kepala. Kepalanya Tuhan Yesus, tubuhnya gereja. Satu. Pola ibadah mana, pola tata ibadah mana yang dipakai? Perdamai-damai itu. Bila-bila sud. Sekarang aliran karismatik, lompat-lompat kita ya. Nah, besok aliran kungfu, betul nggak? Tak aliran apa? Aku yakinlah akan ada sama tata ibadahnya, akan indah. Sekarang aja ya kita seperti terkelompok-kelompok. Sampai di sorga samanya kita. Gak ada pakai merek gereja di sorga. Gak ada. Ributlah di sorga banyak kali merek. Enggak lah, aku yakin satu merek, merek Yesus, merek Yesus, merek Yesus. Amin.
Nah saudara, saya mengajak sama saudara rendah hati. Jangan merasa gereja ini lebih baik, gereja yang lebih tidak. Semua gereja sama baiknya. Hanya membedakannya tata ibadah. Itu pun gak perlu kau pertentangkan. Kau makan darah atau tidak? Aku makan. Kau tidak. Jauh-jauhan kita makan, jauh-jauhan. Apailah kau jauh-jauhan. Makanan tidak menguduskanmu. Betul, di aliran GBI diajarkan sedapat-dapatnya tidak makan darah. Bagi yang makan darah tidak dipersoalkan, tidak dihakimi. Kau percik apa? Airnya sedikit atau banyak? Gitu-gitulah jangan dibahas. Kalau kami sedikit aja, 5 tetes. Kau berapa tetes? Kalau kami nggak tetes, langsung tupak air kisu. Kalau kau kayak mana? Tenggelam langsung. Aduh. Aku yakin malaikat bakal repot memikirkan kayak itu seperti itu. Enggak esensi. Kalau orang mau dipercik, udahlah jadilah imannya. Kalau ada orang mengimani baptis selam, udah GBI memang mengakui baptizo, diselamkan. Tapi nggak usah ributi yang percik. Yang percik pun jangan ributi yang diselamkan. Wah harus diselamkan. Nanti udah masuk diselamkan dia dalam air, gak muncul-muncul baru muncul. Pernah loh saya selamkan orang, saya di Danau Toba itu. Gak muncul-muncul dia. Kok pikir, muncul kau, aku bilang. Di Danau Toba, saya membaptis ada berapa puluh orang itu. Udah aku bilang hanya sebentar. Mana tahu dilihatnya ada ikan jair di situ kan. Nangkap dulu coy katanya. Repot kita. Saudara, saya udahlah. Nggak usah diperdebatkan yang gitu-gituan. Nggak usah. Kau anti adat? Aku suka adat. Kau semi adat. Semi. Mau usah lah. Kalau ada orang nggak mau adat, udah jangan dipaksa. Kalau ada orang suka adat, jangan juga hakimi. Perdamai-damailah kita ini. Amin. Ya memang doktrin satu gereja nggak bisa dipaksa. Ingat, kalau engkau membicarakan doktrin dengan gereja lain, pasti berantem. Bicarakan kasih. Bicarakan iman. Jangan paksakan doktrinmu sama orang lain. Dan menurut Alkitab, itu bukan esensi masalah makan darah, airnya dipercik, banyak berapa banyak. Tapi yang esensi adalah perubahan hidupmu. Apakah hidupmu semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Itu jauh lebih baik daripada engkau bilang aku anti adat. Kenapa enggak anti nyamuk sekaligus? Anti adat tapi melakukan dosa lain. Untuk apa? Bukan itu esensinya menurut saya. Tapi kalau memang dia tidak mau, udah itu kan keyakinannya. Hormatilah, hargailah. Ada lagi gereja yang ku tahu tidak merayakan Natal. Aku juga bingung, bisa gak merayakan Natal? Ada. Gak kusebut ke mereknya. Macam-macam perkumpulan dalam gereja ini. Gak esensi bagi saya. Yang penting kita satu dalam Kristus. Satu sorga, satu Alkitab, satu Tuhan Yesus. Cari persamaannya. Kalau yang ada perbedaan, udah masing-masing doktrin sesuai dengan gereja mana dia berjemaat. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Yang kedua, pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Jadi apapun masalahmu tidak ada yang mustahil. Apapun yang kau doakan sepanjang kau beriman teguh. Markus 11 ayat 23-24. Sepanjang imanmu teguh. Apa yang kau doakan hari ini dijawab Tuhan. Tuhan melihat imanmu. Tuhan melihat hatimu. Jangan bimbang. Bagi engkau yang rindu punya keturunan anak, berdoa dalam nama Yesus. Engkau berdoa supaya engkau punya rumah dalam nama Yesus. Engkau berdoa supaya suamimu bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat dalam nama Yesus. Sepanjang imanmu teguh. Markus 11 ayat 23-24.
Percayalah engkau seolah-olah telah menerimanya. Jadi apa yang kau doakan, bayangkan sudah kau terima. Kalau engkau mendoakan mobil, bayangkan kau bawa mobil. Bila perlu di rumah, suamimu lagi makan, pagi-pagi, si istri main mobil-mobilan. Datang nanti suaminya, apa itu mah? Dengan iman kata Pak Suheri, aku bayangkan. Sekaligus manas-manas di suami. Supaya cepat dia pesan mobil. Saya hanya katakan, gak salah kau membayangkan rumah. Dan kau bayangkan rumah itu ada. Membayangkan kan gratis. Bayangkan ada. Tapi sesuai dengan kasih karunia. Jangan kau bayangkan, langsung kau bayangkan istana. Rumahku nanti pakai lift. Gila kau nanti, gila. Berpikirlah setahap demi setahap. Jangan langsung membayangkan, kata Pak Suheri, bayangkan apa yang kau bayangkan. Tidak begitu yang saya maksudkan. Imani dengan teguh dan apa yang kau minta, bayangkan sudah terjadi. Maka itu terjadi padamu. Sesuai dengan takaran kasih karunia. Bertahap demi jodoh. Bayangkan bahwa kau akan mendapat jodoh. Jangan bayangkan kau tertahan jodoh. Bayangkan bahwa kau ada jodoh, ada yang datang samamu. Bayangkan. Bahkan engkau membayangkan dirimu semakin hari semakin baik, semakin diberkati Tuhan. Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang baik, pikirkan yang suci, yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar. Pikirkan yang baik-baik. Gereja kita lagi butuh tanah parkir. Itu udah kubayangkan 15 tahun. Udah kubayangkan, udah belasan tahun lah saya udah bayangkan punya parkir. Wah, parkirnya rapi, nanti dibuat sepeda motor, mobil. Termasuk tanah yang itu udah kubayang-bayangkan, kupijak-pijak 10 tahun. Rupanya udah dibeli orang mau bangun ruko. Apakah aku kecewa? Tidak. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Selalu begitu orang beriman. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau nggak dapat di sini, Tuhan kasih di sana yang lebih baik. Kalau nggak dapat si Poltak, ada si Tagor yang menunggu. Sehingga engkau punya iman yang lebih baik. Bayangkan dengan iman saudara. Saya bersyukur sekali punya Tuhan. Ada mujizat, maka kisah 1 ayat 8, jikalau Roh Kudus turun dalam dirimu, maka engkau akan menerima kuasa menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa istilahnya dunamos. Kalau engkau menerima Roh Kudus, maka engkau menerima kuasa, energik, semangat, sukacita, menjadi saksi Tuhan memberitakan Injil. Lewat perbuatan, lewat perkataan, perilaku, cara berkeluarga, cara sekolah, cara jualan, seluruh hidupmu menjadi saksi Tuhan. Makanya kalau engkau ingin disertai Tuhan, selalulah berkata, Tuhan pakai aku jadi saksi Tuhan. Pakai aku menjadi pemenang jiwa. Pakai aku jadi berkat bagi banyak orang. Kalau dirimu selalu berkata, pakai aku jadi berkat bagi banyak orang, sorga membelamu. Karena kau hidup bukan egois. Karena hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi hidupmu untuk Tuhan. Sehingga engkau berkata, pakai aku Tuhan. Ada kuasa. Bahkan ada mujizat bisa terjadi, supranatural. Ada kalanya kita menghadapi perdukunan di dalam pelayanan. Saya melayani di daerah Samosir, daerah Pulau Nias, di pedalaman kadang-kadang ada perdukunan yang menyerang kami. Apa yang kami lakukan? Ada kuasa. Kami nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena ada yang mesti tahu, Pak, ada perdukunan yang sedang menyerang kita. Yang gak senang ada penginjilan. Selalu ada akan menghalangi. Tapi ada roh Allah yang ada pada kita lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Allah yang ada padamu, roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada dunia ini. Sehingga kita gak perlu takut berhadapan dengan dukun. Karena perdukunan harus tunduk dalam nama Yesus. Ada kuasa. Bahkan kalau ada orang yang kesurupan, jangan bawa ke dukun. Bawa kepadamu. Doakan. Karena Markus 16 ayat 17-18 dikatakan, orang yang percaya, setiap orang percaya diberi kuasa mengusir setan dalam nama Yesus. Berbahasa-bahasa baru.
Meletakkan tangan kepada orang sakit disembuhkan. Di dalam dirimu ada kuasa yang luar biasa. Sadarilah, hidupmu bukan biasa-biasa. Hidupmu luar biasa. Karena dalam dirimu ada pencipta alam semesta. Di dalam dirimu ada kuasa yang unlimited. Jangan jadi manusia biasa-biasa. Jadi manusia luar biasa karena Tuhanmu luar biasa. Allah sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan engkau lebih hebat dari masalahmu. Masalahmu tidak hebat, Tuhan dalam dirimu hebat. Bangkit, semangat hadapi hidup ini. Ada kuasa yang menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu berarti pencipta alam semesta ini menyertaimu. Semangat dalam hidup ini. Yang ketiga adalah pelayanan menuntut sikap kehambaan. Melayani Tuhan perlu hamba, hati yang rendah hati. Dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas. 1 Korintus 9 ayat 19, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Terus, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Katakan, aku ini hamba. Ayo, yang di belakang, engkau hamba atau bos? Coba sama-sama katakan, aku ini hamba. 1, 2 ya. Aku ini hamba. Katakan lebih tegas, jadilah kehendakmu. Lebih mantap semua yang di belakang, atas, samping, kiri, kanan. Katakan, aku ini adalah hamba. Jadilah kehendakmu. Sekali lagi sadarkan dirimu, aku ini adalah hamba. Jadilah kehendakmu. Jadi kalau engkau hamba, melayani, bukan dilayani. Markus 10:45. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melayani. Miliki spirit melayani Tuhan. Jangan punya spirit ingin dilayani, melayani. Dimanapun kau berada, kau selalu rindu melayani. Bahkan di Punguan Marga, di kumpulan keluarga besarmu, engkau wanita yang sibuk mau melayani. Jangan hanya duduk manis, mau melayani. Karena itulah anak-anak Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, hanya duanya perkataan Maria kepada malaikat Gabriel. Ketika malaikat Gabriel berkata, akan lahir daripadamu Yesus Juru Selamat. Ayat 34 Maria berkata, bagaimana bisa? Aku belum menikah. Tapi dia berkata ayat 38, aku ini hamba, jadilah kehendakmu. Dia bicara kepada malaikat, jadilah kehendakmu. Aku ini hanya hamba. Saudara, di luar pikirannya. Risiko kematian. Risiko disidang, dihukum. Tapi dia bilang, jadilah kehendakmu. Ini persis seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Apa doa Yesus Taman Getsemani? Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau bisa aku jangan disalibkan. Kalau bisa aku jangan menderita. Tapi kehendakmu lah jadi. Itulah doamu. Mungkin engkau berkata, kalau bisa penderitaan ini jangan kau alami Tuhan. Kadang-kadang kita sepertinya mau memilih jenis masalah kan. Kadang-kadang kita gak setuju dengan masalah yang kita alami. Maunya jangan yang ini masalahnya, maunya yang ini. Sama kayak ujian di sekolah. Kok ini soalnya? Di luar persiapan. Diajari pun gak pernah. Tapi kok ini soalnya? Pernah sekolah begitu? Maunya soalnya yang itu. Yang sudah dikasih tahu jawabannya A. Kan kadang kita protes. Sama, aku juga pernah begitu. Kok ini yang ku hadapi? Kok ini? Masalah gak ada uang gak apa-apa. Masih bisa dicari. Kalau masalah sakit ya udah bisa sembuh sehat. Tapi maunya yang ini jangan dong. Kita kadang-kadang nolak, maunya jangan ini ujianku. Ujian imanku maunya yang ini.
Sehingga kita merasa ujian imanku lebih berat daripada ujian iman orang. Tuhan sudah mengukur ujian imanmu. Tuhan sudah tahu kemampuanmu, maka itu yang terjadi padamu. Dia punya rencana yang baik di balik semua ujian imanmu. Terima, peluk ujianmu. Berdamai dengan ujianmu, rangkul. Berdoalah seperti Yesus. Berdoalah seperti Maria. Aku ini hanya hamba. Kehendakmu jadi. Jujur Tuhan, aku tak mengerti masalah ini. Jujur Tuhan, cerita masa kecilku. Cerita aku lahir dari ayah ibu yang begitu berantakan. Berantem terus. Jujur Tuhan, pahit. Ada anak gadis yang dibully dengan seksualitas dari keluarga sendiri. Dari paman, dari ayah, abang, kakek. Ada yang sadis seperti itu masa kecilnya. Karena ayah ibunya sibuk dititipkan. Tapi pamannya sendiri yang memperkosa dia. Pelecehan seksual bertahun-tahun. Dia harus melewati cerita yang seperti itu. Enggak satu, enggak dua, enggak tiga, enggak lima Bapak Ibu. Hati-hati letakkan anakmu sama siapa kalau anak perempuan. Bahkan anak laki-laki pun bisa jadi pedofilia. Disodomi. Korban, objek. Be careful anakmu sama siapa. Zaman ini sudah berbeda. Nafsu seks yang dikobar-kobarkan. Merusak banyak rumah tangga. Merusak banyak keluarga. Merusak banyak generasi muda. Saya mau katakan kepadamu. Ceritamu selembah gelap apa. Tapi kalau kau bilang, aku gak mengerti Tuhan. Jujur, kalau disuruh pilih Tuhan, aku gak mau pilih itu. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Ada cerita ibu yang bertubi-tubi. Suaminya selingkuh. Lagi selingkuhan. Dipoto, dikirim sama istrinya. Bahkan di WA, kami lagi asik loh. Bayangkan begitu racunnya kental sama dia. Begitu berat. Makanya anak gadis, be careful kau memilih cowok. Jangan yang kau pilih racun yang mematikanmu. Lebih baik kau tidak menikah. Daripada kau menikah tapi kau diracuni mati. Dan kalau racunnya sekali minum mati masih lumayan. Ini MPP. MPP loh, mati pelan-pelan. Waktu dia konseling semalam sama saya marah sama ibu itu. Bu, sekarang saya marah. Blok itu WA-nya, saya bilang. Itu racun, Bu. Foto dikasih lagi selingkuhan. Di mana dia selingkuhan dikasih tahu. Apa ibu terima? Seleksi, toksik, jauhkan. Teman-temanmu toksik, jauhkan. Duduk dengan orang yang merayakan. Duduk orang yang senang samamu. Bergaul dengan orang yang mensupportmu. Yang tidak mensupportmu, tepis. Banyak pilihan. Tuhan kasih. Saudara yang saya kasihi. Miliki hati hamba. Mungkin kau bilang, aku tidak tahu cerita hidupku Tuhan. Tapi kalau itu kehendakmu, kuatkan aku. Seperti Maria bilang, aku tidak mengerti. Aku belum menikah. Tapi kalau itu rencanamu, kuatkan aku. Dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan dia dikuatkan. Dan Yesus lahir sebagai juru selamat dunia. Saya percaya di balik ceritamu, ada kebaikan Tuhan. Berkatalah hari ini, aku hanya hamba. Aku hanya hamba. Kuatkan aku Tuhan. Yang ku tahu di balik cerita hidupku. Ada rancanganmu yang baik. Ada rencana yang indah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.